Nah, video sekarang ini mau membahas korelasi antara kenaikan berat badan ibu dan berat badan janin yang dikandung pada saat kita lagi hamil. Nah, waktu hamil anak pertama itu saya sempat ngerasain, waktu itu kan saya masih kerja. Jadi waktu lagi hamil itu, ini udah lama ya, kira-kira sekitar 14 tahun yang lalu hamil anak pertama. Jadi waktu itu di kantor tuh suka yang nanya, emang beneran hamil gak sih? Beneran hamil gak sih? Atau dapat komentar-komentar kayak, ih hamil kok kurus banget sih, kurus banget sih. Terus juga komentarnya terus berlanjut, misalnya kalau hamil itu nggak boleh kurus-kurus, nanti anaknya nggak sehat loh, nanti janinnya kenapa-napa loh, ayo gemukan dikit, dibikin lebih montok dikit badannya. Nah, waktu itu kan masih hamil pertama, tentu masih baper ya, banyak bapernya lah kalau mendengar komentar-komentar orang lain. Jadi waktu hamil anak pertama itu kenaikan berat badan saya itu cuma sekitar 8 kilo. Sebelum hamil itu beratnya 51 kilo, waktu sebelum melahirkan itu beratnya 59 kilo, jadi nggak nyampe 60 kilo waktu itu. Tapi waktu itu anak saya lahirnya nggak kecil-kecil amat, sekitar 3 kg, jadi sedang lah ya, normal. Status hamil dikenal dengan istilah berbadan dua. Kenapa sih disebut seperti itu? Salah satunya karena memang ada badan lain yang sedang bertumbuh di dalam rahim calon si ibu. Badan si janin maksudnya. Makanya wajar aja kan kalau orang memiliki ekspektasi kalau ibu hamil itu harusnya badannya lebih besar. Malah ada yang bilang harus 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Pas hamil anak pertama itu, saya tuh didera mual muntah yang parah banget saat trimester pertama. Dan sebenarnya sih bukan cuma anak pertama doang sih, anak kedua dan ketiga juga sama, tetap mengalami mual dan muntah pada saat sampai usia kehamilan itu sekitar 16 minggu, 17 minggu ke atas baru mendingan. Jadi waktu itu alih-alih berat badan naik, malah berat badan saya itu turunnya tuh waktu hamil anak pertama itu sekitar 5 kilo. Jadi waktu itu salah satu berat badan paling kurus malah pada saat hamil. Panik ya lumayan, waktu anak pertama tuh panik banget. Tapi kalau kita panik, kalau apa-apa itu, salah satu solusi yang paling tepat adalah mendiskusikan dengan dokter kandungan atau dengan bidan. Saya ingat nih kata ibu dokter kandungan waktu hamil anak pertama itu, katanya pada saat trimester pertama janin itu mendapatkan makanan itu bukan dari apa yang ibunya makan pada saat itu, jadi nggak live istilahnya, melainkan dari pecahan-pecahan lemak dari tubuh si ibu. Jadi yang mempengaruhi sebenarnya adalah makanan-makanan yang kita konsumsi sebelum kita hamil itu. Ini adalah proses cara mendapatkan makanan oleh janin pada saat kita lagi hamil di trimester pertama. Nanti trimester kedua dan ketiga ya beda lagi. Jadi kalau misalnya kita mengalami kesulitan makan karena banyak banget kan yang pasti mual muntah pada saat trimester pertama, nggak usah terlalu panik. Tapi kita juga tetap harus memperhatikan asupan gizi kita ya, terutama oke lah janinnya memang belum makan live ya, secara live yang saya jelaskan tadi, tapi kondisi si ibunya sendiri kan harus diperhatikan, kitanya sendiri harus makan dengan nutrisi yang baik dan cukup. Makanya tuh kita minum kayak vitamin-vitamin, asam folat segala macam itu seharusnya pada saat kita masih merencanakan kehamilan. Jadi sebelum hamil pun sudah harus mulai dikonsumsi tuh asam folat, segala vitamin D dan segala macam, zat besi. Pokoknya semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan itulah. Nanti masuk trimester kedua kan plasentanya tuh mulai terbentuk. Nah, sejak saat itulah janin mendapatkan nutrisinya secara live. Jadi ibunya makan apa ya janinnya juga ikut makan dengan nutrisi yang sama dengan makanan yang dikonsumsi oleh si ibu pada saat itu. Makanya nggak usah terlalu khawatir kalau mual muntah takut janinnya kenapa-napa pada saat trimester pertama ya. Pokoknya fokus ke kondisi ibunya aja dulu. Kalau mual muntah gitu kan, gimana mental kita, gimana kita tetap berusaha melawan agar tetap bisa makan makanan yang bergizi dan bernutrisi baik. Nah itu sekaligus menjelaskan kalau kita hamil itu kita nggak perlu makannya segabruk-gabruk, nggak perlu sampai kalorinya itu 2 kali lipat. Misalnya kalori harian kita itu 1.500, begitu hamil menjadi 3.000. Kayaknya nggak perlu ya. Kalau nggak salah waktu itu ibu dokter saya bilang kebutuhan kalori tambahan pada saat kita hamil itu hanya sekitar 300 sampai 500 kalori per hari.
Dan aktivitas sehari-hari itu pun jangan sampai dikurangin banget, karena kalau aktivitasnya berkurang berarti kalori yang kita butuhkan lebih sedikit lagi kan. Tapi sebisa mungkin sih tetap beraktivitas seperti biasa, dengan catatan kondisi kehamilannya normal ya. Kan kadang juga ada yang maksudnya mengalami kayak apa ya, kayak keluar darah tuh waktu kita hamil muda, itu harus cepet-cepet bed rest atau pokoknya janinnya kenapa-napa lah. Itu memang kalau saran dokternya harus banyak istirahat ya banyak istirahat. Nah, jadi jangan jadiin alasan ya hamil itu untuk makan sesuka hati, makan sebanyak mungkin. Enggak. Jadi tetap perhatikan kualitas daripada kuantitas. Jadi berat badan ibu yang naik banyak itu belum tentu jaminan kalau nanti janinnya akan besar. Saya mengalami sendiri nih, waktu anak pertama itu kan kenaikannya tadi cuma sekitar 8 kilo ya. Terus ternyata anaknya lahirnya 3 kilo. Nah, pada saat hamil anak ketiga berat badan saya itu naiknya hampir 20 kilo ya. 18 kilo kalau nggak salah. Nah, itu janin itu keluarnya anak ketiga saya itu cuman 2,8 kilogram, kecil banget. Mana waktu itu saya kan melahirkannya di Republik Irlandia ya, di sana kan anak bule tuh yang gede-gede lahirnya 3,5, 3,7, terus anak saya itu 2,8 kecil sendiri. Tapi memang banyak juga ibu yang mengalami kenaikan berat badan yang banyak, ternyata janinnya juga besar, itu juga ada contohnya. Tapi nggak selalu. Makanya yang perlu diperhatikan itu sebenarnya bukan kuantitas ya, tapi kualitas makanan yang kita makan. Kalau kuantitasnya sih seperti yang saya bilang tadi, hanya perlu tambahan sekitar 300 sampai 500 kalori per hari. Tetap prioritaskan makan makanan sehat yang bergizi. Tapi jangan juga makannya tuh ditahan-tahan, karena ingat tetap harus nambah dari kalori kebutuhan harian kita sebelum kita hamil. Udah segitu aja sih, semoga membantu ya informasinya.